Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 15 Januari 2025. Kali ini bersama saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara memanggil pihak sekolah Adi Sukma untuk memberikan klarifikasi atas peristiwa viral siswa duduk di lantai. Pihak sekolah mengakui adanya kesalahan. Pihak sekolah dasar swasta Adi Sukma dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan mendatangi kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Jalan Asrama Medan kemarin. Kedatangan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan tersebut untuk memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara terkait adanya peristiwa viral siswa duduk di lantai sekolah. Penjabat sementara PJS Kepala Ombudsman James Marihot Panggabean mengatakan, pemanggilan terhadap pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Medan adalah upaya Ombudsman RI untuk menanggapi atau mengklarifikasi laporan yang viral di sekolah dasar tersebut. James menuturkan bahwa dari hasil keterangan klarifikasi yang didapat dari pihak sekolah, tenaga pengajar telah melampaui aturan sekolah. Pihak sekolah membenarkan adanya siswa yang duduk di lantai. Hal ini didasarkan atas keterlambatan pembayaran uang sekolah. Tadi sudah meminta informasi, ternyata bahwa adalah hal-hal yang memang diakui oleh pihak sekolah, kesalahan dari pihak guru wali kelas ini dengan menempatkan anak harus belajar di lantai dari tanggal 6 hingga sampai tanggal 8 Januari 2025. Dikarenakan anak ini belum membayar uang sekolah. Nah, ini memang kesalahan ini diakui oleh yayasan dan sekolah, kepala sekolah, bahwa guru melampaui dari aturan yang telah ditetapkan. Ketika anak tertunggu sekolah itu sebenarnya bukan anak yang diberikan sanksi, tapi bagaimana komunikasi antara kepala sekolah dengan orang tua murid. Katanya ada. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ratusan hektar tanaman padi petani di 3 desa di Kecamatan Percut Seituan dan Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang mengalami gagal tanam. Hal ini disebabkan tanaman padi mereka terendam banjir karena meluapnya saluran irigasi. Tingginya curah hujan beberapa hari terakhir mengakibatkan terendamnya ratusan hektar tanaman padi warga yang baru berusia 2 hingga 3 minggu di Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu dan Desa Pematang Lalang dan Desa Cita Damai, Kecamatan Percut Seituan. Salah seorang petani Nur Hamidah Boru Simanjuntak mengatakan para petani di 3 desa ini sudah 2 kali melakukan tanam padi dan 2 kali pula gagal disebabkan tanaman padi terendam air. Banjir yang terjadi ini disebabkan meluapnya saluran irigasi pembuangan air sawah yang sudah mengalami kedangkalan. Akibatnya sekitar 900 hektar tanaman padi yang baru ditanami para petani tenggelam. Para petani meminta dinas terkait agar dapat segera mengatasi permasalahan para petani ini. Dalam waktu 1 bulan ini, para petani telah mengalami 2 kali menanam ulang yang diakibatkan banjir dan tidak berfungsinya saluran irigasi pembuangan air. Inilah yang mau kita pikirkan, itu mungkin buangan sudah sedimennya itu udah tinggi Pak, jadi air payah keluar. Nah, di sini kita mengalami banjir ini sangat luas. Sudah banyak mengalami kegagalan, kerugian. Ada yang sudah 2 kali nanam ini, rata-rata sudah 2 kali tanam. Tapi kena banjir kayak gini. Karena buangan di sana itu kurang diperhatikan sama BWSS yang terkaitlah mereka itu. Jadi kami mohon sama Bapak Presiden Prabowo, di mana Bapak mencanangkan swasembada pangan. Kami tagih janji Bapak, Pak, khususnya Desa Pematang Lalang dengan Seituan, Kecamatan Cinta Damai, 3 desa dampaknya. Kira lebih kurang 900 hektar terdampak banjir. Pemerintah Desa Seituan juga berharap pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang dan juga pihak Balai Wilayah Sungai BWS Provinsi Sumatera Utara agar segera merespon dampak dari bencana alam ini. Karena lahan pertanian ini juga merupakan program Presiden Prabowo terkait swasembada pangan.
Akibatnya semua karena pembuangan di Pematang Lalang itu sumbat. Tidak ada perhatian BWSS, orang kementerian, PU, maka ini terjadi Pak. Udah 2 kali tanam kami yang kurang lebih 900 hektar ini Pak, sudah mengalami kerugian masyarakat kurang lebih dari 4 miliar. Maka perlu kami minta kepada Bapak Presiden Prabowo supaya ada perhatian untuk petani ini. Karena sesuai dengan program dari Bapak Presiden itu adalah masalah ketahanan pangan. Maka saya sebagai kepala desa Setuan, karena 2 desa ini Pak, Pematang Lalang dengan Setuan yang berbatasan dengan Percut Setuan, akibat Pematang Lalang pembuangannya tidak beres, maka desa Setuan juga gagal panen udah 2 kali. Dengan ini kami minta atas nama pemerintah desa supaya kur-kur yang sudah diberikan kepada masyarakat supaya nanti kalau tidak panen bisa ditangguhkan. Itulah permintaan dari pemerintah desa Setuan. Para petani berharap adanya tindakan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk membantu mereka dalam menangani masalah ini. Masyarakat Asahan yang tergabung dalam Pejuang Tani Maju Bersama menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sumatera Utara. Masa meminta keadilan atas dugaan penyerobotan lahan perusahaan kelapa sawit. Puluhan petani yang tergabung dalam Pejuang Tani Maju Bersama meminta keadilan ke DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan kemarin. Para petani ini menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Sumatera Utara terkait lahan PT Padasa 6 Utama yang diduga tidak sesuai dengan HGU sehingga dinilai telah menyerobot tanah masyarakat Asahan. Koordinator aksi Ali Usman Sitorus mengatakan, masa juga meminta DPRD Sumatera Utara untuk meninjau langsung lahan tersebut. Selain itu juga petani meminta BPN untuk mengukur ulang lahan tersebut dan meminta Kapolda Sumatera Utara untuk merespon laporan polisi. Para petani mengaku lahan milik mereka dirusak dan telah ditanami keladi, ubi dan jagung. Kami rakyat kecil, kawan-kawan juga rakyat kecil. Hari ini tanaman yang dirusak oleh PT Padasa keladi, ubi, jagung mati total. Sehingga perekonomian kami lumpuh total akibat ulah PT Padasa. Sejak kapan itu Bang? Sejak tahun 2022. Kerusakannya 2022. Sampai sekarang. Iya. Bang, itu lokasinya di mana? Di Kabupaten? Lokasinya Pulau Dalam. Pulau Dalam, Kecamatan Pulau Dalam, Kabupaten Asahan. Kepala Humas DPRD Sumut Muhammad Sofyan menjelaskan aspirasi massa dari petani Asahan telah diterima oleh anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Gerindra yakni Aji Karim dan akan ditindaklanjuti. Pemirsa, ratusan warga dari sejumlah desa berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Langkat menuntut perbaikan jalan rusak yang belum pernah diperbaiki. Ratusan warga dari sejumlah desa di Kabupaten Langkat menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Langkat menuntut perbaikan jalan yang kondisinya memprihatinkan tadi pagi. Dengan membawa spanduk dan poster, warga meminta bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Langkat. Dalam orasinya, warga menyatakan akibat kondisi jalan yang rusak tersebut, warga dari 3 desa di Kecamatan Tanjung Pura kesulitan untuk beraktivitas. 3 desa yang kondisi jalannya rusak parah mulai dari Desa Kuala Besar, Tapak Kuda, dan Desa Bubun. Kondisi tersebut juga menyebabkan sejumlah pengendara jatuh dan terluka. Jalan rusak tersebut tidak pernah diperbaiki sejak puluhan tahun lalu. Mereka juga telah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan jalan, namun tidak juga terrealisasi. Aksi unjuk rasa ini sempat terjadi aksi dorong-dorongan pagar antara pengunjuk rasa dan petugas kepolisian yang berjaga di pintu masuk DPRD Langkat. Kita masuk bersama-sama. Itu keinginan kita, betul? Kita seharusnya tidak ditahan di sini karena ini adalah gedung perwakilan rakyat dan milik rakyat. Seharusnya seharusnya DPRD Kabupaten Langkat hari ini menunjukkan aspiratif. Mulanya saya harus jelaskan pada hari ini. Beberapa kali kami sudah melayangkan surat bahwa keinginan kami itu hanya satu. Bagaimana pembangunan infrastruktur
Warga pertanyakan izin dari aktivitas penebangan pohon berkedok area pembangunan lain atau areal di luar kawasan hutan di Desa Aik Bolonjulu, Sido Diala, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Salah seorang warga Edison Marpaung mengatakan pihaknya pernah melakukan konfirmasi terhadap UPT KPH 4 Balige, Dinas LHK Sumatera Utara yang menyatakan sebelumnya telah pernah melakukan pemberhentian terhadap aktivitas tersebut dan akan melakukan peninjauan ulang ke lokasi. Edison juga menaruh curiga terhadap izin aktivitas penebangan pohon tersebut dan pihaknya telah berupaya melakukan konfirmasi terhadap pengusaha kayu untuk menanyakan izinnya. Namun hingga saat ini belum ada jawaban izin yang dimilikinya atas aktivitas penebangan pohon tersebut. Edison berharap pihak UPT KPH 4 Balige, Dinas LHK Sumatera Utara, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba agar segera melakukan verifikasi atau peninjauan izin atas aktivitas penebangan pohon yang terjadi di kawasan potensi objek wisata Sido Diala tersebut. Edison menambahkan pihaknya merasa khawatir jika aktivitas penebangan pohon tersebut terus berlanjut tanpa ada pengawasan dari pihak yang berwenang akan menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor. Kami mempertanyakan itu kepada pihak pengusaha Bermarga Huta Barat, namun yang mereka tidak bisa menjawab dan mereka juga selalu menyatakan kami akan berkoordinasi dengan pihak KPH 4 begitu. Jadi hal ini kami juga memohonkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, KPH 4, Dinas Kehutanan Provinsi akan penertiban jika memang Toba kita mau aman dari bencana yang akan pernah menghadang bumi Toba. Polres Binjai kembali membakar barak narkoba dan tempat perjudian di Dusun Banrejo, Desa Emplasmen Kuala Menjirim, Kecamatan Sebingai, Kabupaten Langkat. Sebelumnya pihak kepolisian juga sudah pernah membakar seluruh barak hingga rata dengan tanah, namun dibangun kembali oleh pengelolanya. Yang sedang berpesta narkoba melarikan diri setelah melihat kedatangan petugas. Dengan sigap petugas berhasil meringkus sejumlah warga beserta barang bukti. Personil kembali membakar seluruh bangunan barak-barak narkoba hingga rata dengan tanah sampai tidak ada lagi yang tersisa. Selain mengamankan warga, petugas juga menyita barang bukti, diantaranya ratusan plastik klip bening besar dan kecil, 1 timbangan kecil berbentuk elektrik, 31 buah alat hisap sabu, 85 amplop ganja, 48 buah mancis, pil jenis narkoba, 2 unit charger HP, 3 unit mesin ketangkasan tembak ikan, 12 unit mesin jackpot, dan 15 unit sepeda motor. Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo saat dikonfirmasi membenarkan adanya penggerebekan tersebut. Dijelaskannya penindakan ini merupakan komitmen Polres Binjai untuk mendukung program Asta Cita, program 100 hari kerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Gibran tentang pemberantasan narkoba. Penggerebekan lokasi ini dilakukan yang kedua kalinya oleh tim gabungan TNI Polri. Penggerebekan pertama pada 3 Januari 2025, sedangkan penggerebekan yang kedua dilakukan pada 14 Januari 2025. Ini adalah salah satu bentuk komitmen kita untuk tetap melaksanakan pengejaran terhadap para tersangka narkoba. Kegiatan ini kita laksanakan di Kecamatan Sebingai. Dari lokasi kita mengamankan 2 orang. Kemudian dari lokasi juga kita mengamankan barang bukti berupa bong, sabu, kemudian ada korek, kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4, serta beberapa paket ganja. Pemirsa, informasi mengenai kasus penganiayaan Pak Sutri akan kami hadirkan setelah informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kasus penganiayaan yang dialami pasangan suami istri Monang Lumban Raja dan Surtiana Manulang yang dilakukan satu keluarga yang sudah berjalan 8 bulan meminta keadilan untuk segera menahan ke-4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap suami istri tersebut.
Adapun penganiayaan yang dialami pasangan suami istri ini diduga dilakukan berinisial MS bersama istrinya, HT dan kedua anaknya berinisial SS dan WRS di Jalan Umum Kaplingan, tepatnya di Dusun 5, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai pada Kamis 8 Mei 2024 lalu sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Akibat kejadian tersebut, pasangan suami istri ini menderita sejumlah luka di tangan dan kaki dan membuat laporan ke Polsek Tebing Tinggi. Sartiana Manulang meminta kepada Polres Tebing Tinggi untuk segera melakukan penahanan terhadap keempat pelaku karena sampai saat ini keempat pelaku yang merupakan suami istri dan kedua anaknya masih bebas berkeliaran. Kasus penganiayaan yang dilakukan keluarga Manjuntak terhadap kami sampai sekarang sudah terbilang 8 bulan, Pak. Pak, tolong ditegakkan keadilan bagi kami, Pak. Dan pelaku tolong, Pak, ditegakkan hukum kepada mereka. Biar jangan lagi, Pak, berulang kembali dan supaya jangan merajalela lagi berkeliaran. Sementara mereka sudah ditetapkan tersangka. Kanit Reskrim Polsek Tebing Tinggi Ibda Hadi Priyono mengatakan keempat pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 Desember 2024 yang lalu dan saat ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Seirampah. Tinggal menunggu pelimpahan berkas P21. Sementara upaya penahanan tidak dilakukan karena terdapat 2 tersangka masih sekolah dan dipastikan keempat tersangka tidak melarikan diri. Penyelidikan tetap kita lakukan. Saat ini berkas sudah kita kirim ke Kejaksaan Negeri Seirampah. Tinggal menunggu petunjuk dari Kejaksaan Negeri Seirampah atau kita tinggal menunggu P21-nya. Aksi pembegalan terhadap seorang nelayan kepiting di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu terekam CCTV. Pelaku berhasil membawa kabur handphone, uang 8 juta rupiah dan sepeda motor. Korban hingga kini mengalami luka di wajah sebelah kiri. Berdasarkan rekaman CCTV, aksi pembegalan terhadap seorang nelayan kepiting bernama Iwan warga Kampung Nelayan Seberang Ujung, Kerang, Belawan, Kota Medan. Pada Senin dini hari lalu menjadi korban dipepet 2 sepeda motor saat hujan deras melanda kawasan Jalan Stasiun, Kelurahan Belawan, 1 Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan pada pukul 1 dini hari. Korban yang hendak pulang ke rumah berusaha mempertahankan barang berharganya. Ditebas pelaku menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka di wajah sebelah kiri. Salah seorang pengguna jalan, Andrian, mengatakan dirinya merasa khawatir akibat aksi pembegalan di depan terminal penumpang Bandar Deli tersebut. Aksi pembegalan sudah lama tidak terjadi di kawasan Belawan. Hal ini meresahkan masyarakat, terutama para pekerja yang pergi dan pulang saat dini hari. Itu kejadiannya sekitar jam 1 dini hari, Bang. Dini hari ya. Itu gimana, Bang? Emang dia daerah sini sering begal gitu, Bang? Kalau untuk dikatakan sering begal itu sebenarnya udah jarang, Bang. Mungkin karena ada kesempatan. Ya, kalau saya sebagai pengguna jalan dan saya kerja lalu lalang malam hari, dia merasa resah. Harapan saya kepada seluruh aparat yang ada di Belawan dan seluruh elemen-elemen pemerintahan, tolonglah ditingkatkan lagi keamanannya di Belawan ini. Ke Pos Satpam Terminal Penumpang Bandar Deli langsung dibawa ke Rumah Sakit Peringadi Medan untuk mendapatkan pertolongan. Sementara itu petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pemirsa, petugas gabungan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan dan unit Reskrim Polsek Deli Tua membekuk 3 orang kawanan pencuri dengan kekerasan atau begal yang kerap melancarkan aksinya di kawasan titik Kanal Deli Tua. Ketiga tersangka diberi tindakan tegas dan terukur karena berupaya melawan petugas.
Ketiga kawanan begal yang masih berusia remaja ini hanya bisa tertunduk dan berjalan dengan pincang saat petugas gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Deli Tua membawanya. Ketiganya diberikan tindakan tegas dan terukur oleh petugas karena melawan dan berusaha melarikan diri saat akan diamankan dari tempat persembunyiannya. Para tersangka ini diketahui telah berulang kali melancarkan aksinya di kawasan jembatan titik kanal Deli Tua dan tak segan untuk melukai korbannya. Ketiga remaja yang masih berusia 18 tahun ini, yakni GRS, RAF, dan B, melakukan aksi pada waktu tengah malam dan mengancam korbannya dengan senjata tajam jenis klewang. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan, kini polisi masih memburu 3 orang pelaku lagi. Polisi juga turut menyita barang bukti senjata tajam jenis klewang yang digunakan para tersangka saat beraksi. Modus pencurian dengan kekerasan, memergok atau mengejar menggunakan sepeda motor, 3 sepeda motor, lalu dilakukan 6 orang dan menggunakan senjata tajam, kemudian merampas sepeda motor milik korban. Ini yang terjadi pada hari Jumat kurang lebih pukul 02.30 WIB. Yang kemudian tidak berselang lama kita lakukan penangkapan. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Seorang pasien yang terpapar virus rabies asal Kabupaten Nias Utara meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Thompson Nias Gunung Sitoli pagi tadi. Ahmad Syukur Hulu alias Amadista asal desa Ombolata, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara ini merupakan pasien rujukan ke RSUD Dr. M. Thompson Nias dan dimulai dirawat malam tadi. Sekitar kurang dari 24 jam meskipun upaya perawatan intensif dilakukan oleh petugas medis dari fasilitas kesehatan ini. Namun nyawanya tidak dapat tertolong, ia meninggal dunia pagi tadi. Pihak keluarga menyebutkan jika pasien pernah mengalami gigitan seekor anjing yang diduga terkena rabies sekitar 4 bulan lalu di kampungnya. Sementara itu, Kabid Pelayanan pada Rumah Sakit Dr. M. Thompson Nias, Dr. Yudika Dian Krisnawati Gulo membenarkan selama perawatan tim medis menemukan sejumlah gejala rabies pada pasien tersebut, seperti takut cahaya serta kerap mengeluarkan air liur. Pada pasien tersebut sudah ditemukan ciri-ciri khas seperti adanya takut air, takut angin, takut cahaya, dan mempunyai banyak hipersalivasi, artinya banyak mengeluarkan air liur ya. Jadi itu merupakan salah satu ciri khas daripada rabies. Tetapi untuk menegakkan pastinya itu adalah selanjutnya pemeriksaan lebih lanjut, yaitu melalui pengambilan daripada sampel air, sampel dari tulang belakang, cairan tulang belakang yang sudah tersebut. Meninggalnya pasien ini telah menambah jumlah korban suspek rabies di daerah ini, belum termasuk yang tidak melaporkan. Pihak rumah sakit mendorong pemerintah daerah Nias Utara segera melakukan upaya pencegahan penyakit rabies dengan melakukan vaksinasi pada hewan ternak anjing di wilayah itu agar jumlah korban tidak bertambah lagi. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga fasilitas umum yang ada di Kota Medan. Hal ini karena adanya beberapa fasilitas yang baru diresmikan rusak akibat banyaknya masyarakat yang ingin berfoto. Dari rekaman video warga memperlihatkan fasilitas umum overpass dalam kondisi sudah rusak. Pada video bagian yang rusak adalah aluminium composite panel atau ACP yang ada di pinggir pembatas overpass. ACP itu berwarna keemasan, pada sebagian titik ACP terlihat terlepas dari tempatnya. Video tersebut sempat viral di media sosial dan mendapat beragam komentar dari warganet. Terkait hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan kerusakan itu terjadi pada saat tingginya animo masyarakat bersuah foto pada malam pergantian tahun
baru lalu. Sementara overpass tersebut baru diresmikan. Saat ini fasilitas tersebut sudah diperbaiki. Bobi juga menghimbau masyarakat agar tetap menjaga fasilitas umum milik Pemko Medan agar tidak merugikan banyak orang. Tapi jaga, saya setiap kali meresmikan atau membuka suatu area yang baru kita launching atau dikerjakan, kalau saya dijaga, tolong dijaga. Itu sekarang kemarin kondisinya rusak, ya bukan nggak mau dituduh ya, karena kita baca di situ memang ini pemerintah Kota Medan sampaikan seperti itu. Boleh kita lihat kemarin kerusakannya memang di bagian yang diduduki, diinjak-injak pada saat malam tahun baru kemarin. Kita sangat menyayangkan, kita sama jaga sama-sama. Boleh menikmati, boleh, tapi harus tahu fungsi dan kegunaannya itu bukan untuk tempat tidur. Pemirsa, calon Bupati Kabupaten Toba nomor urut 2, Robinson Sitorus, merupakan pegawai negeri sipil di Kejaksaan Agung RI. Robinson masih sebagai PNS aktif dan belum mengundurkan diri. Hal ini menjadi salah satu dalil yang diutarakan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Kabupaten Toba, Poltak Sitorus dan Anugrah Puriam Naiborhu saat sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati Toba di ruangan sidang Gedung 2 Mahkamah Konstitusi Jakarta. Hal tersebut dibenarkan oleh Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Toba Ridwan Marpaung saat dikonfirmasi melalui telepon seluler kemarin dan dikutip dari laman website resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sidang perkara nomor 94 PHPU BUP 23 2025 ini dilaksanakan oleh panel Hakim 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama Hakim Konstitusi Ridwan Mansur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Dalam penyampaian pokok permohonan, Marudut Hutajulu selaku kuasa hukum pemohon merujuk pada informasi tertulis dari Badan Kepegawaian Negara BKN tertanggal 5 Desember 2024 menemukan fakta bahwa Robinson merupakan PNS aktif di lingkungan Kejaksaan Agung RI dan belum mengundurkan diri. Hal ini dinilai sebagai suatu masalah karena pada dasarnya seorang PNS yang hendak mencalonkan diri sebagai bupati harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pilkada. Marudut kemudian mempertanyakan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Toba selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba 2024 berkenaan dengan penerimaan Robinson sebagai calon Bupati Kabupaten Toba. PNS aktif secara otomatis tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pilkada. Kami dari KPU pada sesuai dengan PKPU nomor 008 tahun 2024 bahwasanya syarat untuk mencalonkan diri adalah membuat surat pengunduran diri dan surat pengunduran diri tersebut telah diterima dan ditandatangani oleh instansi terkait tempat calon bekerja. Oke, cukup. Bawaslu Toba. Itu soal Robinson. Pemirsa, Pemko Tebing Tinggi bersama dengan instansi terkait akan melakukan penertiban dan relokasi pedagang kaki lima yang berada di seputaran lapangan Merdeka, Jalan Sutomo dan Sudirman Kota Tebing Tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan lapangan kota menjadi ikon kota Tebing Tinggi. Hal tersebut disampaikan PLT Asisten Administrasi Muhammad Syah Irwan di rapat koordinasi dengan stakeholder terkait. Salah satu hal sangat krusial yang menjadi dasar akan dilakukannya penertiban dan relokasi para pedagang kaki lima yang berada di seputaran lapangan Merdeka di Jalan Sutomo dan Sudirman, yakni ingin mengembalikan fungsi lapangan Merdeka menjadi ikon kota Tebing Tinggi. Saat ini terkesan semrawut dengan banyaknya para pedagang yang berjualan di badan dan bahu jalan, sehingga menimbulkan kemacetan dan tidak tertata dengan rapi. Dan terkesan kota Tebing Tinggi kumuh dan berantakan. Oleh karena itu, diambil kesimpulan akan dilakukan penertiban dengan relokasi ke tempat yang dianggap layak dan dipindahkan ke Jalan Gereja, Veteran, dan Jalan Kartini yang lokasinya tidak jauh dari lapangan Merdeka tersebut. Ini tolong disampaikan bahwa kita tidak menggusur ya, tapi kita merelokasikan mereka nanti di tempat yang lebih bisa berkembang, Pak. Jalan-jalan tertentu kita. Rencana kita di Jalan Gereja, masuk Jalan Bali Kota, kemudian Jalan Veteran, sampingnya Jalan Patriot, ya, masuk Jalan Kartini juga.
dan sekitarnya di situ. Masih dekat dengan di Lambung Merdeka. Kabid Rantib Satpol PP Sariah Mandamanik dan jajaran Satpol PP siap menjalankan penertiban sesuai surat dari pimpinan sehingga anggota di lapangan dapat menjalankan dengan baik. Sementara berkoordinasi dengan para pedagang yang terdampak penertiban. Sebelumnya sudah dilakukan sehingga pedagang kaki lima dengan tertib untuk direlokasi ke tempat yang sudah disediakan. Kita cuma butuh kepastian apakah ini boleh atau tidak sehingga kami Satpol PP tidak menjadi buah si malakama dalam hal bertindak. Kalaulah ini memang diperboleh, kami hanya memohon kepada para pimpinan yang punya wewenang kebijakan untuk segera menerbitkan surat apapun itu bersama legislatif dan eksekutif, jadi kami bisa bertindak. Harga cabai merah dan cabai rawit di pasar tradisional di Kota Medan mengalami kenaikan pada Minggu kedua Januari 2025. Naiknya harga cabai merah dan cabai rawit pada minggu kedua 2025 di Medan disebabkan masih dalam suasana tahun baru serta menjelang tahun baru Imlek 2576. Berdasarkan pantauan tim liputan TVRI di pasar tradisional di Kota Medan, harga cabai merah dan cabai rawit masih mengalami kenaikan hingga 35,55% dibanding dengan Desember 2024. Harga rata-rata cabai merah di pasar tradisional diantaranya pasar Sukaramai sebesar Rp53.500 per kilogram, sementara harga cabai rawit mencapai harga Rp57.500 setiap kilogramnya. Naiknya harga daging ayam potong masih bertahan di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kondisi ini menyebabkan pedagang ayam potong sepi pembeli. Hal ini terpantau di Pasar Impres Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan kemarin. Harga ayam potong di pasar tersebut mencapai Rp33.000 hingga Rp37.000 per kilogram. Yang sebelumnya pedagang menjual daging ayam potong hanya di Rp25.000 per kilogram. Dengan bertahannya naiknya harga ayam potong sejak Desember hingga Januari 2025 menyebabkan omset para pedagang menurun karena sepinya pembeli. Salah seorang pedagang ayam potong Munawir mengatakan, untuk saat ini harga ayam potong mencapai Rp33.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Naiknya harga ini sudah mencapai 2 bulan dan sampai saat ini belum turun, sedangkan naiknya harga disebabkan kurangnya pasokan dan permintaan meningkat. Untuk saat ini harga daging ayam berapa di sini, Pak? Tinggi, Bang. 33 per kilo. Harga normalnya berapa, Bang? Normalnya Bang 25, 28 gitu. Harga normalnya Bang ya? Normalnya Bang. Kalau harga ini sendiri udah berapa lama? Ini udah 4. Lebih lah Bang, bulan. Ada 2 bulan gitu. Ada 2 bulan aja Bang ya? Belum ada pernah mengalami keturunan Bang? Belum ada. Untuk kenaikan sendiri ini akibat apa Bang? Apa karena kurangnya pasokan atau gimana Bang? Pasokan kurang. Agar tidak mengalami kerugian, para pedagang mengurangi stok ayam potong hingga harga kembali normal. Kita ke informasi lain pemirsa, Dandim 0204 DS Letkol Alexandri menghadiri perayaan Natal keluarga besar Kodim 0204 di Pantai Cermin. Melalui pesan kasih Natal, seluruh personil di bawah jajarannya dapat memberikan pengabdian terbaik kepada rakyat, TNI, bangsa, dan negara Indonesia. Saudari yang terkasih, kegiatan Natal Keluarga Besar Kodim 0204 DS merupakan kegiatan rutin tahunan rohani yang dilaksanakan seluruh personil yang beragama Kristen. Dukungan semua lapisan anggota tetap dilakukan demi terselenggaranya perayaan Natal Kodim 0204 DS. Begitu juga perayaan Hari Natal Idul Fitri selalu dilaksanakan dan mendapat dukungan dari semua lapisan personil mensukseskan kegiatan keagamaan. Acara Natal dirangkai dengan pembacaan liturgi, kor, dan penyampaian firman Tuhan dengan tema Mari kita pergi ke Bethlehem dengan damai Natal, kita kembali merenungkan berkat Tuhan yang kita terima serta nafas kehidupan yang saat ini kita rasakan, kiranya kita selalu bersyukur. Sementara Dandim 0204 DS Letkol Infanteri Alexandri mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada seluruh personil Kodim, dikiranya semangat Natal terus menyala di hati seluruh personil yang merayakannya. Meskipun sudah lewat, namun karena tugas dan tanggung jawab sebagai TNI untuk menjaga dan membantu warga masyarakat yang hendak mudik Natal dan Tahun Baru, saat ini
baru dapat melaksanakannya. Dan Dim 0204DS memberikan tali asih kepada warga yang kurang mampu serta kado Natal untuk personil dan keluarga yang beruntung di perayaan Natal keluarga besar Kodim 0204DS di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Penyaluran makanan bergizi gratis mulai dibagikan di beberapa sekolah di wilayah kota Gunung Sitoli. Sebanyak ribuan siswa dari berbagai sekolah mendapatkan makanan bergizi gratis atau MBG. Untuk pertama kalinya Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Gunung Sitoli telah mulai menyalurkan paket makan bergizi gratis dengan sasaran 14 sekolah terdiri 2.845 orang siswa peserta didik. Distribusi perdana di tingkat SMP Madrasah Sanawiyah dilakukan kemarin. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Gunung Sitoli, Syukur Lauli mengatakan, produksi bahan menu makanan bergizi gratis telah menyesuaikan prosedur yang berlaku, termasuk melibatkan petugas kesehatan ahli gizi serta menjaga higienitas. Pandangan mata di lokasi komposisi menu makan gratis yang dibagikan terdiri atas unsur 5 sehat, yakni nasi sebagai sumber karbohidrat, dilengkapi sayuran, daging dan buah, serta disempurnakan susu, produksi berlabel BPOM dan halal. Untuk sementara petunjuk dari Pusat Badan Gizi Nasional, untuk Kota Gunung Sitoli kita mendistribusikan makanan itu 14 sekolah target sasaran dengan jumlah sasaran 2.845 seluruh. Sementara pemerintah daerah setempat memantau pendistribusian serta penerimaan pada sasaran makan bergizi gratis yang dilakukan Badan Gizi Nasional. Berharap program ini dapat mengimbangi pemenuhan gizi anak-anak yang akan menjadi generasi emas Indonesia tahun 2045. Dan hari ini sudah dimulai. Saya hadir di sini di SMP Negeri 3 Gunung Sitoli melihat langsung, dan kita berharap bahwa makanan bergizi gratis ini bisa bermanfaat buat anak-anak kita di sekolah di tempat ini, dan pastinya untuk mempersiapkan menjadi generasi yang baik ke depan. Selanjutnya, mekanisme pendistribusian makan bergizi gratis pasca produksi dari dapur kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan dilakukan setiap hari efektif sekolah dalam sepekan. Kemudian menyesuaikan dengan pola waktu makan siang anak-anak. Pemirsa, surat edaran Satpol PP Kota Tebing Tinggi perihal penertiban para pedagang yang berjualan di Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Kota Tebing Tinggi per tanggal 13 Januari 2025 menuai protes dari para pedagang sebab selama ini para pedagang memberikan iuran kepada dinas terkait. Kegelisahan sejumlah pedagang yang berjualan di Jalan Sutomo, tepatnya di depan Lapangan Merdeka Tebing Tinggi sudah mulai tampak, di mana sebelumnya surat edaran dari Kasatpol PP Kota telah disampaikan kepada sejumlah pedagang yang ada di Lapangan Merdeka tersebut. Sementara sampai saat ini pihaknya masih gelisah atas surat tersebut. Terdapat surat pernyataan sudah kami tanda tangani untuk kesediaan untuk tidak berjualan lagi. Jika ada penertiban, maka dagangan para pedagang yang disita Satpol PP tidak akan dikembalikan. Salah seorang pedagang, Farhunisa, merasa bingung harus berjualan kemana karena sampai ini para pedagang tidak diberikan solusi dipindahkan kemana. Sementara biaya untuk kehidupan diperoleh dari berjualan. Hal senada juga disampaikan Oji yang sudah setahun berjualan di lokasi tersebut. Iuran retribusi kebersihan dan dagangan mereka diberikan setiap harinya Rp3.000. Pihaknya berharap kepada Pemko untuk memberikan solusi yang terbaik bagi para pedagang yang akan dilakukan penertiban. Kecil juga lah, namanya kami cari makan di sini ya kan Pak. Tapi kalau memang itu terbaik untuk kota ini ya kami ikuti sih Pak aturan-aturan itu. Cuman ya kami itu ya dikasihlah tempat, dikasih fasilitas, jadi biar kami pun enak juga nyari makan kan Pak. Kami kan rakyat kecil. Cuma kalau kita dari pedagang biasa itu malam ada pengutipan dari dinas perdagangan gitu Pak. Nah, kalau tiap malam itu pengutipannya 3.000 deh Pak. Tiap malam deh Pak. Kalau pengutipannya daerah barisan sini aja deh Pak. Barisan sini, yang bagian depan nggak dikutip.
Kalau saya jualan di sini udah hampir setahun lah, Pak. Kutipan yang lain nggak ada itu, Pak. Jembatan gantung Rambin Aikpolan Desa Buntu Pane, Kecamatan Buntu Pane, Asahan tidak pernah tersentuh perbaikan. Warga berharap pemerintah memperbaiki jembatan yang kini memprihatinkan. Seperti inilah kondisi jembatan gantung Rambin Aikpolan. Sejumlah lantai jembatan ini sudah terlepas, bahkan dinding jembatan yang terbuat dari kawat banyak yang hilang, serta posisi jembatan terlihat miring. Warga yang melintas pun terpaksa harus ekstra hati-hati. Salah seorang warga, Risan, mengatakan jembatan gantung ini merupakan jalan utama untuk keluar dari desa mereka. Jembatan yang diperkirakan berusia puluhan tahun tersebut hingga saat ini belum pernah tersentuh perbaikan. Bahkan tak jarang warga yang melintas terjatuh hingga mengalami cedera. Mereka berharap pemerintah memperbaiki jembatan memprihatinkan ini agar tidak memakan korban jiwa. Sementara warga lainnya, Nurmayanti, mengaku takut melintasi jembatan yang lantainya mulai rapuh, termakan usia. Bahkan untuk berselisih kendaraan saja sudah tidak bisa. Dari kita jembatan ini ada, belum pernah ada renovasi gitu, entah perbaikan gitu, belum ada. Ya memprihatinkan lah Bang. Seperti yang Abang lihat sendiri, mana itu bolong-bolong, dindingnya ini punah begini. Sangat memperhatikan, terutama untuk bagi anak sekolah yang selalu melintas di sini dengan aktivitas. Ya harapannya kepada Bapak Bupati, ya perhatikanlah jembatan ini gimana bagusnya. Ya, saya kan sebagai warga di sini Pak, sekalian saya sebagai ibu rumah tangga kan, untuk mengantar-ngantar anak sekolah, saya ingin jembatan diperbaiki lebih layak lagi lah Pak. Ini kan seperti ini, tanahnya papan-papannya udah pada mau roboh-roboh gitu Pak, sikit-sikit goyang, kalau simpangan juga nggak bisa gitu kan. Jadi tanggapan saya ya lebih layak lagi lah, lebih diperbaiki selayak-layaknya. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada esok Kamis 16 Januari 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, Prakirawan BBMKG wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Kamis 16 Januari 2025. Pada dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Deli Serdang, Kota Medan, Labuhan Batu, Langkat, dan Nias Utara. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat dan Nias Selatan. Untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat yang disertai petir di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat yang disertai petir terjadi di wilayah Mandeling Natal, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 14 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan angin 3 hingga 10 km per jam. Tidak adanya titik panas yang terpantau pada tanggal 14 Januari 2025. Dihimbau pada masyarakat yang berada di wilayah lereng barat, pantai barat, pantai timur, dan pegunungan Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat mengakibatkan bencana meteorologi seperti banjir dan longsor. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Kamis 16 Januari 2025. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Ya pemirsa, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ayu Alvini Okori, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.